Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi hari ini, hari Senin, pada MAPEL atau mata pelajaran Penjas Orkes kelas 10 MIPA atau IPS. Materi kita hari ini masih di KD 3.2, yaitu permainan bola kecil, dengan submateri yaitu teknik dasar permainan tenis meja. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dan sejarah perkembangan permainan tenis meja, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan tenis meja itu sendiri. Minggu lalu sudah saya tugaskan kalian, karena kita tidak ada pembelajaran, jadi saya tugaskan kalian untuk mencari terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang teknik dasar permainan tenis meja. Ya, mudah-mudahan kalian melaksanakan apa yang saya tugaskan, karena itu sebagai wawasan kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang teknik dasar tenis meja. Sedikit saya jelaskan sebelum masuk ke teknik dasar tenis meja mengenai tugas yang pertama tentang tenis meja yang saya berikan, yaitu tentang perlengkapan permainan tenis meja. Ya, sudah pernah saya tugaskan waktu itu. Kalian kalau tidak salah tugasnya itu mengumpulkan gambar dan ukuran lapangan tenis meja. Ya, sudah saya lihat semuanya, walau ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan, mungkin karena tidak hadir juga pada saat itu. Yang sudah mengumpulkan juga sudah saya koreksi, beberapa lengkap dan beberapa yang lainnya ada yang kurang, terutama di ukuran. Kalau gambar rata-rata sudah ada semua. Ada beberapa orang yang ukurannya tidak ada. Saya tidak tahu apa permasalahannya, mungkin nanti bisa dicek lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan, mengingatkan kembali sedikit, ya, dimana perlengkapan permainan tenis meja itu yaitu ada meja, ada bola, ada jaring atau net, dan pemukul atau bat. Ya, dimana meja itu sendiri bentuknya itu persegi panjang untuk lapangan tenis meja yang terbuat dari kayu. Tentunya tidak sama seperti meja kalian di sekolah, tidak sama dengan meja kita di rumah. Jadi mejanya itu didesain memang untuk bermain tenis meja yang efektif, ya, artinya cukup, ya. Bisa saja menggunakan alat-alat sederhana seperti meja sekolah disusun, tapi itu kurang efektif, ya. Dimana kalau standarnya itu ukurannya panjangnya itu 2,74 meter, bukan sentimeter, jadi 2,74 meter, hampir 3 meter, ya, itu panjangnya, dengan lebar 1,52 meter, 1,5, kurang lebih seperti itu. Tinggi meja dari lantai itu 76 cm. Terus tebal meja 3 cm, ya, tebal meja itu. Lebar garis sisi 1 cm, itu lensnya itu yang biasa berwarna putih, ya, jarang sekali berwarna lain, jadi lensnya itu berwarna putih, jadi tebalnya 1 cm. Tinggi net 15,25 cm, ya, tidak tinggi, jadi kurang lebih selebar dengan bat biasanya. Kalaupun tinggi, ya tinggi sedikit dari bat, ya. Itu untuk sekedar mengingatkan kembali mengenai tugas yang pertama yang saya berikan mengenai gambar dan ukuran lapangan, ya.
Berikut kita masuk ke teknik dasar, ya, dimana teknik dasar permainan tenis meja meliputi ada satu, yaitu posisi tubuh, ya. Ini sangat penting sekali dan ini sangat dasar, dimana cara melakukan posisi tubuh yang baik saat bermain tenis meja antara lain, ya, yang pertama berdiri menghadap ke arah permainan, ya. Jadi tidak berdiri menghadap ke samping, tidak berdiri menghadap ke belakang, jadi menghadap ke arah permainan atau menghadap ke arah meja dan menghadap ke arah lawan. Yang kedua, kedua kaki dibuka sejajar, ya, jadi kakinya tidak merapat, artinya kakinya dibuka sejajar. Kedua lutut agak ditekuk, ya, agak ditekuk, jadi agak seperti merunduk sedikit, ya. Yang ketiga, badan agak membungkuk, ya, ini tadi kena lutut agak ditekuk, jadi badan agak membungkuk, dan salah satu tangan memegang bat di depan badan, ya, jadi badan agak membungkuk selain kaki ditekuk, jadi posisi pinggang jadi agak membungkuk sedikit, ya. Yang keempat, berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki agar leluasa untuk bergerak, ya. Sudah pasti kuda-kudanya itu atau titik tumpu untuk bermain tenis meja ini pada kaki, ya, jadi harus kuat juga kakinya. Ya, yang terakhir itu posisi badan ditempatkan di tengah-tengah belakang meja dengan jarak secukupnya, ya, jadi jangan terlalu nempel dengan meja, ya, jadi kasih jarak agar pergerakannya lebih luas lah, ya, pergerakannya. Berikut yang kedua, teknik memegang bat atau grip. Grip itu memegang, jadi teknik memegang bat. Yang pertama ada pen holder grip, ya, jadi ada pegangan namanya pen holder grip. Jadi saya lupa bawa bat dari sekolah, jadi kalau saya contohkan atau saya sebutkan yang kedua dulu lah, nanti baru kita jelaskan ini. Nah, ini yang pertama pen holder grip. Nah, yang kedua side hand grip namanya, ya. Jadi ada dua teknik memegang bat pada tenis meja, yaitu pen holder grip dan side hand grip, ya. Apa itu pen holder grip? Ya, pen holder grip yaitu gagang bat dipegang melingkar oleh ibu jari dan jari telunjuk. Ketiga jari lainnya menahan di belakang gagang bat, ya. Jadi pen holder grip ini kurang lebih seperti kita memegang pulpen, ya. Jadi kalau saya contohkan, ini gagang batnya jadi seperti ini, jadi seperti menjepit, ya. Jadi seperti ini bagian depannya, ini bagian belakang, ya. Jadi ketiga jari biasanya di belakang ini, di belakang bagian belakang pada bat, ya. Jadi yang digunakan bagian depan, jadi seperti menjepit, memegang pulpen. Itu pen holder grip, ya. Yang berikutnya itu yang kedua, shake hand grip. Apa itu shake hand grip? Shake hand grip itu yaitu gagang bat dipegang melingkar oleh ibu jari dan ketiga jari lainnya. Jari telunjuk terpisah menahan di belakang bat. Ya, posisi bat berdiri dan mengarah ke depan dan belakang pemain, ya. Jadi seperti apa? Jadi shake hand grip ini sebenarnya yang umum yang digunakan, ya. Jadi pegangannya seperti, ya, seperti ini, kurang lebih seperti memegang biasa saja, ya, seperti ini. Kalau pen hold grip tadi seperti ini, seperti pulpen menjepit, atau shake hand grip itu seperti ini, ya, megang. Dan dia bisa untuk bermain menggunakan kedua sisi dari bat, ya. Kalau pen holder grip agak susah, jadi biasanya hanya untuk bermain di satu sisi bat, jadi salah satunya tidak digunakan karena terhalang oleh jari biasanya, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu teknik memukul bola atau biasa disebut stroke, ya, stroke. Sini stroke, jadi bukan stroke penyakit,
Kalau penyakit stroke itu tidak bisa bergerak. Kalau di sini istilahnya stroke yaitu memukul bola ya. Jadi memukul bola juga ada dua ya, yaitu ada dua teknik. Yang pertama pukulan forehand, yang kedua pukulan backhand ya. Apa itu pukulan forehand? Bagaimana cara melakukan ya? Pukulan forehand itu yaitu pukulan yang dilakukan dari depan. Jadi biasanya kalau kanan dia tetap di depan seperti ini ya, dan posisi badan tetap menghadap ke depan. Cara melakukannya berdiri di belakang meja menghadap ke arah lawan ya. Jadi menghadap ke arah lawan, menghadap ke depan. Salah satu kaki di depan sebagai kuda-kuda biasanya, salah satu kaki di depan jadi tidak sejajar, jadi yang satunya agak maju kakinya. Salah satu tangan memegang bat di samping badan. Lengan membentuk sudut 90 derajat. Pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari arah belakang ke depan. Ya, seperti itu. Jadi ini juga biasanya dilakukan untuk melakukan smash atau menyambut serangan dari lawan ya, serangan dari lawan. Untuk yang berikutnya yaitu pukulan backhand ya, cara melakukan. Jadi backhand itu melakukan teknik pukulan yang dilakukan dengan membalikkan badan biasanya. Jadi badan seperti ini. Jadi kalau seorang pemain tenis meja menggunakan tangan kanannya, jadi ketika bola ke arah kirinya, jadi dia harus menggunakan backhand biasanya. Jadi tidak bisa forehand, susah. Jadi dia harus melakukan itu, namanya teknik backhand. Mungkin kalian sudah biasa melakukan. Jadi di sini bukan hanya saya harapkan bukan hanya tahu melakukan, tapi juga tahu nama-namanya, apa istilahnya ya, seperti itu. Oh, pukulan seperti ini menghadap ke depan itu forehand. Ketika bola datang kita ambil dari sebelah sisi kiri dengan kita memegang bat sebelah kanan, itu namanya backhand seperti itu. Jadi cara melakukan untuk backhand sendiri yaitu berdiri di belakang meja menghadap ke arah lawan ya. Salah satu kaki di depan, sama tadi, salah satu kaki di depan. Salah satu tangan memegang bat di samping badan dan dengan atas membentuk sudut kecil dengan badan. Pukulan dilakukan dengan menggerakkan bat dari arah belakang ke arah depan samping. Bat harus mengenai bola pada saat bola mencapai titik tertinggi ya. Ini yang terakhir biasanya kalau untuk servis ya. Jadi kalau servis, jadi bola di lambung dulu, artinya jangan terlalu tinggi, karena kalau tertinggi susah menjangkaunya. Jadi secukupnya, sebelum dia jatuh itu sudah kita pukul, atau dia agak turun sedikit sudah kita pukul, seperti itu. Itu kalau servis untuk yang poin terakhir. Saya rasa itu saja teknik dasar yang sangat dasar pada permainan tenis meja ya, dimana untuk pengembangannya silahkan kalian cari sendiri di luar dengan melalui media buku atau internet juga bisa ya. Jadi yang hobi dengan tenis meja silahkan untuk mengembangkan permainannya ya, karena ini juga bagus, permainan untuk berolahraga juga bagus ya. Tenis meja sendiri bisa dimainkan dengan single atau satu lawan satu, bisa juga campuran ya, bisa campuran atau bisa juga ganda seperti itu, jadi 2 lawan 2 ya. Tenis meja ini cukup familiar di masyarakat kita, artinya bukan olahraga yang asing, dan termasuk olahraga yang murah meriah juga, karena biasa kita tidak harus membeli meja, cukup beli papan saja yang murah, agak dihaluskan sedikit, terus kita bikin sama persis seperti tenis meja yang standarnya,
walaupun tidak standar, atau itu cukup untuk kita berolahraga di rumah ya, seperti itu. Bapak rasa sekian, nanti berikutnya yang mau bertanya atau kita adakan sesi tanya jawab, silahkan nanti di grup kelas di Telegram, kita ya, silahkan chat saja nanti. Terus untuk penugasan nanti Bapak sampaikan juga melalui grup kelas kita ya. Jangan lupa absen, daftar hadir diklik juga, jangan sampai tidak diklik ya, yang baru bergabung. Oke, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.